diskusi sama Pak Mas Rudi, KUD Setiabudi ini mungkin bisa jadi pilot project untuk KUD-KUD yang lain. Kabar baik datang bagi para petani Indonesia, khususnya di Kabupaten Brebes. Mulai tahun 2025, pemerintah pusat melalui kebijakan baru telah membuka akses lebih luas bagi petani dalam memperoleh pupuk dan intervensi langsung terhadap normalisasi irigasi. Hal ini disampaikan oleh Wahyudin Nur Ali, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PAN, dalam kunjungannya ke Brebes. Menurut Wahyudin, pemerintah kini memangkas berbagai aturan yang selama ini dianggap membelenggu petani, terutama dalam hal pembelian pupuk subsidi. Kini, petani cukup menunjukkan KTP untuk bisa mendapatkan pupuk, tanpa harus melalui prosedur rumit seperti sebelumnya. Sejak Zulkifli Hasan menjadi koordinator ketahanan pangan, berbagai aturan yang memeras petani sudah mulai dipangkas. Ini bentuk keberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian, ujar Wahyudin. Lebih jauh, Wahyudin menegaskan bahwa kewenangan normalisasi irigasi kini tidak lagi hanya berada di tangan pemerintah kabupaten atau provinsi, melainkan bisa langsung diintervensi oleh pemerintah pusat jika ada laporan atau keluhan dari masyarakat petani. Dulu kalau soal irigasi harus dibagi-bagi wilayah, sekarang bisa langsung pusat turun tangan. Kalau ada masalah, petani bisa lapor langsung dan akan direspons, tegasnya. Dalam kesempatan yang sama, Wahyudin juga menyinggung pentingnya peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Ia mengenang masa ketika kakaknya, Tajudin Nur Ali, yang pernah menjabat sebagai Bupati Brebes, melakukan kunjungan ke Jepang dan melihat bagaimana koperasi benar-benar menyejahterakan anggotanya. Di Jepang, kalau jadi anggota koperasi pasti sejahtera. Di Indonesia justru yang kaya pengurusnya, anggotanya tetap susah, kritik Wahyudin. Ia juga menyoroti persoalan harga garam lokal yang kerap tidak stabil. Di musim panen, terutama saat musim kemarau, harga garam bisa anjlok hingga Rp50-100 per kilogram, jauh di bawah harga impornya. Padahal garam impor sudah melewati banyak proses dan ongkos, tapi harganya masih lebih stabil. Ini ketimpangan yang harus segera dibenahi agar petani garam kita tidak terus merugi, pungkasnya. Tuhan, sudah bicara banyak, saya bilang, saya nunggu coba KUD Setiabudi, jadi setelah panen itu ada contoh, kadang KUD atau koperasi lain pengen lihat dulu buktinya kayak gimana. Nah ini bisa panen seperti ini, bisa menjadi contoh buat koperasi lain, bahwa terutama KUD itu bisa bangkit seperti dulu lagi, karena tadi juga waktu sebelum kesini seperti diskusi sama Pak Buyut, pemerintah sekarang ini sangat concern pada pertanian, terutama juga kepada koperasi. Ini kan kita dari Dinas Koperasi sedang lagi dikejar-kejar pendirian koperasi Desa Merah Putih. Harapan kami, KUD ini bukan menjadi Kopdes Merah Putih ini bukan menjadi pesaing dari KUD, tapi menjadi mitra, bisa bersinergi bersama. Contoh tadi Pak Mas Rudi sampaikan, ingin menjadi distributor pupuk. Di situ kan nanti Kopdes juga mungkin ada pengecer langsung ke petani, nah itu bisa bersinergi. Dan banyak lagi unit-unit usaha lain yang bisa disinergikan antara KUD atau koperasi lainnya dengan Kopdes nanti yang sudah berdiri. Jadi bukan dianggap sebagai saingan, justru menjadi mitra bersama untuk mensejahterakan anggotanya, dalam hal ini petani. Dan harapan kami dari pemerintah juga ini bisa menjadi sebagai contoh buat koperasi lain, dan kita dari pemerintah siap membantu dengan segala kewenangan kita. Dan tadi disampaikan oleh Pak Mas Rudi juga, mumpung di sini ada dari wakil kita di DPR RI lagi di pusat, bisa kita sampaikan langsung. Tadi Pak Kalis ngomong langsung aja nyampaikan, gak enak. Nah ini mumpung Pak, jarang-jarang loh kita begini, mumpung sampaikan saja aspirasinya, dan insya Allah beliau mendengar. Buktinya mau hadir ke sini, berarti kan memang tentunya etikat untuk mendengar langsung kepada konstituennya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, tidak elok kalau saya terlalu banyak panjang lebar, juga udah siang, udah panas. Terima kasih. Terima kasih karena sudah hadir di daerah kami. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mau terus terang aja bahwa
saya hadir itu karena adik saya Mas Rofi WA katanya jam 8 panen raya. Kebetulan saya lagi nitipin anak saya ini anak saya Mas Bimo ya, Aldiano Rayhan Nasar, punya sekolahnya di peternakan, teman kerjanya nyelewa gitu. Nah, kemarin senangnya di Raser pasir, sekarang lagi pengen jadi petani Bapak Ibu. Jadi saya titipin dengan Mas Rofi omnya ya, dan kebetulan tertarik. Saya tadi pagi mau ditinggal juga, saya pikir karena saya kesiangan jadi mau ditinggal. Tapi sampai sini ya saya sempat kebablasan tadi ya Mas, kebablasan ke sana, balik lagi. Ini luar biasa. Saya mengucapkan selamat untuk KUD Wanasari ya. KUD Wanasari lupa lagi dulu masih Wanasari. KUD Setiabudi yang kebetulan pernah almarhum kakak saya jadi pengurusnya, dan luar biasa. Saya kemarin ketemu dengan sahabat beliau almarhum Mas Wadi waktu di Input. Kebetulan beliau sekarang jadi menteri ya. Menteri, tapi menterinya bukan menteri koperasi dia, menteri kelautan ya. Saya ngomong ternyata ini luar biasa sekarang di zaman Pak Prabowo itu. Pertama adalah ketahanan pangan yang utama ya. Ada cerita menarik, ketahanan pangan jagung sekarang sudah nggak masalah karena harga sudah dipatok ya. Nggak ada petani lagi nanti ngeluh harga jagungnya turun barangkali ya. Terus beras ya, itu juga sudah. Nah kemarin yang saya dilapori adalah dari Menteri KKP, garam Pak. Ini garam itu orang Indonesia memproduksi harganya 600, katanya harga 600 rupiah. Tapi produksi ini maunya Pak Prabowo nggak boleh ada impor garam lagi. Ketika nggak ada impor garam, itu ternyata harga garam di luar sampai sini sama 600. Jadi masih ada. Monggo. Jadi masih ada ini kesulitan pemerintah supaya membebaskan kita nggak ada impor garam, karena harga garam sampai sininya masih murah, padahal itu sudah ada melalui angkutan dan lain-lain. Nah kita harapkan kemarin dari Menteri KKP ini mestinya harga garam di petani ini kalau di Indonesia nggak stabil ya. Soalnya kalau musim kemarau harganya sampai paling 100 rupiah, 50 rupiah. Nanti kalau musim hujan itu sampai 1000 lebih. Nah itu yang kadang program supaya pemerintah nggak ada impor itu nggak bisa semuanya. Yang sudah berhasil mungkin di pertanian. Yang kedua adalah ini program yang luar biasa, karena kita saya sejak dari DPR provinsi ini saya selalu mengatakan Indonesia ini masih belum konsentrasi pada negara kita. Negara Indonesia itu kan negara agraris, tapi negara kita agraris itu menjadi bukan nomor satu. Setiap kepala daerah apapun semuanya kalah dananya untuk pertanian ya, terutama infrastruktur. Pertanian kebagian. Saya sempat marah juga waktu di provinsi dari 400 miliar turun menjadi 137 irigasi. Padahal kalau kita bicara pertanian ya, nomor satu adalah irigasi. Syukur alhamdulillah ketika sekarang pemerintah di Pak Prabowo itu mencanangkan kemandirian pangan ya, swasembada pangan, tidak ada impor, maka itu tidak hanya nomor satu
Nah yang paling utama sekarang nggak ada lagi. Zaman saya masih di provinsi itu kalau kita bicara irigasi, irigasinya mana? Ada dua, irigasi yang wilayahnya kabupaten, wilayahnya sekian hektar wilayahnya provinsi dan pusat. Sehingga kadang kita nggak jelas ini. Nah sekarang pusat bisa intervensi ke semua irigasi, nggak ada. Aturan itu dipangkas. Ketika apa? Ketika Menko Polhukam Zulkifli Hasan diangkat menjadi koordinator untuk swasembada pangan, maka yang ada di benak beliau memang yang ditata adalah irigasi, yang kedua pupuk. Semua aturan-aturan itu kita pangkas semua. Ya. Oleh karena itu ya kita berharap mulai sekarang ini petani itu harus sudah bangkit. Kemarin kita itu kalau melihat petani apa? Ya? Orang kalau ditanya bapak-bapak punya anak-anak sekolah gitu, nggak ada yang mau jadi petani kan? Insinyur ya pengennya pegawai negeri, padahal insinyurnya pertanian kan gitu. Banyak anak-anak kita itu yang tidak tertarik karena apa? Pertanian tidak menjanjikan. Nah mulai sekarang ini sangat luar biasa. Ya kalau ini apa? KUD Setiabudi dengan kepala desa ya bisa apa berkolaborasi terus berhasil, saya pikir ini akan menaikkan gairah sampai pemerintah ini saking frustasinya ya nanti itu kan anak-anak muda yang mau dijadikan petani yang sudah mau distandarisasi gajinya gitu. Jadi ini peluang yang bagus menurut saya. Nah, dunia pertanian harus kita tingkatkan, ya, kita hidupkan lagi. Karena supaya apa? Negara Indonesia negara agraris yang memang harus menghasilkan ketahanan pangan, tidak boleh ada impor-impor yang sebetulnya petani bisa kerjakan. Terus yang paling penting lagi ini adalah tentang operasi yang kemarin baru dicanangkan. Memang ada 80.000 nanti koperasi yang didirikan baru. Pada awal pertama kita tahunya adalah koperasi unit desa yang akan dijadikan itu, tapi memang jumlahnya nggak banyak ya. Jadi jumlah pendataan di kementerian itu ataupun di Menko Polhukam itu koperasinya nggak semua desa miliki gitu. Nah saya nggak tahu idenya terus sekali udahlah sekarang nunggu begitu lama, kita sudah harus lari gitu. Oleh karena itu maka langsung diputuskan koperasi unit desa, Kopdes itu dibentuk baru, yang namanya semua sama. Nah, koperasi unit desa ya, koperasi desa merah putih. Nah, masalah kepala desanya pertama senang semua aja. Karena akan dapat 5 miliar ya. Iya. Yang ngurus koperasi. Tapi itu saya nggak tahu ya ke depan kesininya kayak apa. Tapi yang jelas pasti akan dibantu lah banyak kemudian. Karena yang diinginkan Pak Prabowo itu koperasi ini menjadi sokok guru daripada perekonomian Indonesia, kembali seperti zaman Pak Harto ya, zamannya Bung Karno dulu ya, karena penggagasnya adalah wakil presiden kita Bung Hatta ya. Jadi ketika sekarang semua desa dibentuk seperti itu, saya sempat nulis itu, ini kalau Pak Hatta masih hidup ketahuan ya, baru kali ini nih ada pemerintahan ya senyum ya, ada pemerintahan yang merealisasikan ide beliau ya, seluruh koperasi gitu. Jadi sokong perekonomian Indonesia. Saya pernah ketemu dengan Mas Tajudin pada saat beliau diundang ke Jepang. Nah ini Mas Wahadi mungkin pernah dengar cerita saya. Jadi Mas Tajudin dari Jepang diundang di koperasi sana. Ternyata begitu sampai ke sini beda koperasinya. Beliau kan dapat predikat koperasi terbaik nasional, baik Wanasari maupun Setiabudi. Ketika pulang dari sana, beda Mas. Iyalah Mas, kalau koperasi di sana itu ada perusahaan besar bikin koperasi, koperasinya itu yang hidup itu bukan koperasinya yang besar adalah anggota koperasi.
Jadi kalau umpamanya KUD gitu. Jadi koperasi di Jepang itu bukan koperasi yang dibesarin, koperasinya hanya alat untuk membesarkan anggota. Pokoknya kayak di Setiabudi gitu, yang tadinya punya anggota jualan apa ya, jualan pupuk, jualan omsetnya tadinya 1 bulan 100 ton, begitu ikut koperasi umpamanya dia bisa 300 ton gitu. Jadi beda gitu. Cuman pemerintah kita pada saat itu kan kalau memberikan penghargaan kan koperasi terbaik kan koperasi yang untungnya paling gede kan. Koperasi yang untungnya gede. Nah, Mas Tajudin jago itu ya. Cuman ya susah. Kemarin ketemu dengan Pak Menko, Pak Menteri KKP juga sempat, masih ingat, sempat ngomong di hadapan teman-teman DPR RI, ngomong ini abangnya Mas Guyut ini tokoh koperasi, padahal dia juga tokoh koperasi. Nah, itulah sejarah Brebes, mudah-mudahan. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.